Yang terhormat Bapak Buryadi Nubala selaku dosen pengajar metode elemen hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada video kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penugasan tugas akhir metode elemen hingga sebagai nilai evaluasi akhir semester dengan judul analisis tegangan perancangan bejana tekan. Next. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempresentasikan diri terlebih dahulu. Eh, Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Farudin dengan NRP 0821040028 dari kelas TP5B. Selanjutnya, paparan ini akan saya sampaikan dalam 4 bagian, di mana yang pertama yaitu mengenai deskripsi kasus, kemudian yang kedua yaitu data sheet dan sifat material, kemudian yang ketiga yaitu analisa dan gambar, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pembahasan 4 kali ini merupakan 4 bahan di mana untuk jadi pembelajaran kita dalam mata kuliah ini. Selanjutnya next. Yang pertama kita memasuki deskripsi kasus untuk analisis tegangan perancangan bejana tekan. Bejana tekan yang dijelaskan pada pembahasan kali ini umumnya digunakan pada fasilitas pemisahan minyak dan gas. V-tank banyak ditemui pada fasilitas pengolahan minyak dan gas, seperti pada off-take station, compressor station, fasilitas pemurnian gas, gas metering station, CNG plant, dan power plant atau PLTMG, dan yang terakhir PLTG. Vessel horizontal yang digunakan untuk menyimpan air ini memiliki spesifikasi umum sebagai berikut. Yang pertama, tipe headnya yaitu dengan ellipsoidal dengan 2:1. Kemudian selanjutnya tipe selnya menggunakan cylindrical. Kemudian selanjutnya yaitu tipe support menggunakan jenis saddle support. Next. Yang kedua, kita memasuki datasheet dan sifat material. Berikut merupakan datasheet dari vessel yang akan saya modelkan dengan nama yang pertama yaitu 66HG 3000W, kemudian dengan tebal sel sebesar 0,252 inch, kemudian tebal headnya yaitu 0,250 inch, kemudian dengan diameter dan panjang sel sebesar 66 inch dan panjang 183 inch dengan tipe support jenisnya yaitu saddle support, kemudian dengan lebar support sebesar 8 inch, kemudian tekanan kerja maksimum atau MAWP, maximum allowable working pressure atau tekanan desainnya yaitu sebesar 125 psig. Kemudian temperatur desainnya yaitu 400 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk material sel dan material headnya yaitu sama dengan menggunakan material SA455. Next. Kemudian yaitu untuk sifat materialnya itu ada 2. Yang pertama ada sel, di mana pada sel ini tipenya menggunakan tipe silindrikal dengan massa jenis 7.800 kg meter kubik. Kemudian dengan modulus elastisitas sebesar 200 GPa. Kemudian dengan rasio Poisson sebesar 0,29 SI. Kemudian dengan tegangan icil atau yield stress yang diizinkan yaitu sebesar 240 megapascal. Kemudian dengan thermal expansion coefficient yaitu 12. Kemudian untuk headnya yaitu dengan tipe ellipsoidal 2:1. Kemudian untuk massa jenisnya yaitu 7.800 kg meter kubik. Kemudian dengan modulus elastisitas sebesar 240 GPa dengan rasio Poisson 0,29 SI dengan tegangan izin yang diizinkan atau yield stress yaitu 240 megapascal dengan thermal expansion coefficient 12. Di mana untuk sifat materialnya ini sama, soalnya tadi menggunakan material sama SA455 yaitu sel dan headnya. Selanjutnya,
Yang ketiga, kita akan masuk ke desain bejana tekan. Berikut merupakan desain bejana tekan yang akan saya analisa dan akan saya gambar, di mana untuk gambar ini kita peroleh dengan standar Hanson standar. Berikut merupakan gambar dari vesselnya. Kemudian selanjutnya kita memasuki permodelan numerik, di mana untuk yang pertama kita menggambar 3D sel elemen, dan berikut ini di bawah merupakan gambar dari gambar 3D sel elemen. Pada proses penggambaran ini menggunakan software Salome. Selanjutnya gambar kedua yaitu gambar 3D solid element. Dan berikut di bawah ini merupakan gambar dari hasil permodelan 3D-nya, sama seperti sel elemen, digambar menggunakan software Salome. Selanjutnya, kita memasuki untuk hasil meshing analisis tegangan perancangan bejana tekan. Yang pertama, untuk mesh tipe sel elemen, pada hasil compute mesh tersebut didapatkan hasil dengan sebesar 106.333 dengan jumlah edge yaitu 1.502 dengan jumlah face sebesar 35.497. Dan berikut merupakan hasil dari mesh-meshan sel elemen dengan jumlah sebesar 106.333. Untuk permodelannya seperti gambar di sebelah kiri. Selanjutnya, yaitu mesh kedua tipe solid element, di mana untuk solid element ini didapatkan hasil compute mesh sebesar 27.635 dengan jumlah edge sebesar 3.791, kemudian dengan jumlah face sebesar 56.867. Dan untuk gambar yang di sebelah kiri ini merupakan hasil dari mesh-meshan dengan nilai sebesar 27.635. Selanjutnya, kita memasuki kondisi batas atau boundary condition. Pada kondisi batas atau boundary condition ini didapatkan dua. Yang pertama, beban yang diberikan pada horizontal vessel ada tiga, yaitu yang pertama ada uniform pressure, yang kedua ada hydrostatic pressure, kemudian yang ketiga ada gravity pressure. Untuk uniform pressure-nya yaitu sebesar minus 861,845 Pascal, kemudian untuk hydrostatic pressure-nya sebesar 16.395,86256 Pascal, kemudian untuk gravity pressure atau gravitasinya yaitu 9,81 meter per sekund kuadrat. Yang kedua, tumpuan yang digunakan adalah tipe fix di bagian bawah vessel dengan diameter saddle sebesar 0,2032 meter atau 8 inch. Fix area tersebut merupakan saddle support yang dilas pada bawah horizontal pressure vessel. Selanjutnya, kita masuki hasil simulasi elemen. Berikut merupakan hasil simulasi sel elemen, di mana untuk simulasi sel elemen ini menggunakan software Prepomag. Yang pertama yang disimulasi ini, yang dicari tahu yaitu adalah gaya reaksi tumpuan. Berdasarkan pada hasil compute software, didapatkan hasil seperti pada gambar di samping sebelah kanan ini, di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area saddle support. Nilai gaya reaksi maksimal adalah 2,884 kali 10⁻05 ton. Selanjutnya yaitu displacement. Berdasarkan hasil compute software, didapatkan visualisasi seperti gambar di samping sebelah kanan, di mana pressure vessel mengalami displacement
yang berbeda-beda pada tiap titik. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan displacement paling besar terjadi pada area pusat sel yang ditandai dengan warna merah tersebut dengan nilai sebesar 0,0143 meter. Selanjutnya, tegangan maksimum. Berdasarkan hasil compute, software didapatkan visualisasi seperti gambar di samping, di mana kontur prinsipal stres pada pressure-pressure terlihat lebih banyak pada bagian joint area head bawah dengan sel. Dan prinsipal stres maksimal memiliki angka 2,135 dikali 10 plus dikali 10 pangkat 09 Pascal. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh saddle support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi, dan berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya, sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Kemudian untuk kesimpulan dari analisa tegangan perancangan mesin tekan yang sel, didapatkan hasil kesimpulan seperti berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 2,884 kali 10 pangkat 05 N pada bagian saddle support. Kemudian, displacement paling besar terjadi pada area sel dengan nilai 0,0143 meter. Kemudian yang terakhir, principal stress maksimal memiliki angka 2,135 kali 10 pangkat 09 Pascal pada joint area saddle support. Selanjutnya, pressure vessel yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 240 megapascal, sedangkan nilai stres maksimalnya dihasilkan dengan nilai maksimum allowable working pressure yang tersedia yaitu 2,135 E kali 2,135 kali 10 pangkat 09 Pascal pada sambungan support. Selanjutnya, kita akan memasuki hasil simulasi permodelan solid element. Seperti yang pertama tadi, yang pertama kita akan mencari gaya reaksi tumbuhan. Berdasarkan hasil compute software Prepomag, didapatkan hasil seperti pada gambar sebelah kanan di samping ini, di mana gaya reaksi terbesar terdapat pada area sambungan antara head dan shell, dengan nilai gaya reaksi maksimal adalah 5,217 kali 10 pangkat 05 N. Selanjutnya, kita akan memasuki displacement. Berdasarkan hasil compute software Prepomag, didapatkan visualisasi seperti gambar di samping sebelah kanan, di mana pressure vessel mengalami displacement yang berbeda-beda pada tiap titik. Dari hasil tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan displacement yang paling besar terjadi pada area rake head yang ditandai dengan warna merah tersebut dengan nilai sebesar 0,006739 meter. Selanjutnya, untuk tegangan maksimum. Berdasarkan hasil compute software Prepomag, ditambahkan visualisasi seperti gambar di samping, di mana kontur principal stress pada pressure terlihat lebih banyak pada bagian joint area sel bawah dengan support. Dan principal stress maksimal memiliki angka sebesar 9,519 kali 10 pangkat 08 Pascal. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh saddle support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi, dan berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya, sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel akan jauh semakin besar. Selanjutnya, kita memasuki materi yaitu hasil grid independent solid element. Dan berikut merupakan hasil grid independent mesh yang pertama, tipe solid element. Didapatkan jumlah compute mesh sebesar 23.812 dengan jumlah edge sebesar 3.331 dengan jumlah phase sebesar 48.855, dan untuk gambar permodelan mesh 1 pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya, kita memasuki stress principal max
dari mesh yang pertama tadi solid element dan didapatkan nilai maksimumnya yaitu sebesar 9,768 kali 10 pangkat 08 Pascal dengan jumlah node ID yaitu 11.831. Untuk gambarnya seperti pada gambar di atas ini. Selanjutnya, kita memasuki mesh yang kedua, tipe solid element. Dapatkan jumlah compute mesh sebesar 25.207 dengan jumlah edge sebesar 3.559, kemudian dengan jumlah phase sebesar 52.019. Dan gambar di sebelah kiri ini merupakan tampilan dari mesh dengan nilai sebesar 25.207. Kemudian selanjutnya dilakukan permodelan dengan Prepomag, stress principal max-nya. Pada mesh yang kedua tadi didapatkan nilai principal max sebesar 6,232 kali 10 pangkat 08 Pascal dengan jumlah node ID sebesar 9.646. Dan berikut merupakan tampilan dari gambarnya. Selanjutnya, kita memasuki yang mesh terakhir, mesh ketiga, di mana pada mesh ketiga ini didapatkan jumlah compute mesh sebesar 27.635 dengan jumlah edge sebesar 3.791 dengan jumlah phase sebesar 56.867. Dan berikut pada gambar sebelah kiri ini merupakan tampilan hasil dari compute mesh sebesar 27.635. Selanjutnya, ini merupakan permodelan terakhir untuk independence dengan mesh yang ketiga tadi sebesar 27.000, didapatkan jumlah max sebesar 9,519 kali 10 pangkat 08 Pascal dengan jumlah node ID 818. Dan berikut merupakan hasil dari permodelannya. Kemudian untuk tabel dan grafik grid independence ini bisa dilihat pada slide, di mana pada jumlah mesh yang pertama sebesar 23.812, jumlah mesh yang kedua yaitu sebesar 25.207, dan jumlah mesh yang ketiga sebesar 27.635. Dapatkan error relatif tertera pada slide, di mana pada mesh yang kedua dapatkan nilai sebesar minus 0,361998362. Kemudian untuk jumlah mesh yang 27.000 didapatkan error relatif sebesar 0,827439024. Dan berikut pada gambar di belakang kanan ini merupakan grafik grid independence, di mana pada jumlah mesh ini yang berwarna biru, untuk yang berwarna oranye ini merupakan maksimum principal stress, kemudian untuk warna abu-abu ini merupakan error relatif. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 5,217 kali 10 pangkat 05 N pada bagian sambungan antara sel dan head. Selanjutnya, displacement paling besar terjadi pada area rack head dengan nilai 0,006739 meter. Selanjutnya, principal stress maksimal berada pada bagian join area sel bawah dengan support, dan principal stress maksimal memiliki angka 9,519 kali 10 pangkat 08 Pascal. Selanjutnya, nilai yang paling besar diperoleh dari mesh ketiga karena parameter max size-nya paling besar. Selanjutnya, grid independence dapat dicapai apabila nilai error kecil. Yang terakhir, semakin besar selisih parameter max size antar mesh, maka semakin jauh juga dari grid independence. Dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa pressure vessel yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 240 MPa, sedangkan nilai stres maksimal yang dihasilkan dengan nilai maksimum allowable working pressure yang tersedia yaitu 9,519 kali 10 pangkat 08 Pascal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat agar pengetahuan kita bisa diperluas
dan ilmu baru bisa didapat. Terima kasih atas atensi dari Bapak Buniadi dan teman-teman yang melihat video ini. Sekalian, semoga insight yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.